Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema model regresi dua variabel masalah estimasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rahmat Subagio dalam mata kuliah Ekonometrika. Anggota kelompok 4 yaitu saya, Salsan Rasyifa dengan NIM 12640220149. Yang kedua, Alivia Natasha Oktaviani dengan NIM 1264022020073. Yang ketiga, Rizal Fauzi Anggara dengan NIM 1264022020155. Untuk materi yang pertama yaitu metode ordinary least square. Pengertian OLS atau ordinary least square adalah suatu metode ekonometrik di mana terdapat variabel independen yang merupakan variabel penjelas dan variabel dependen yaitu variabel yang dijelaskan dalam suatu persamaan linier. Regresi linier berganda ingin menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen atau explanatory terhadap satu variabel dependen dan umumnya dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 ditambah mu. Dalam OLS, hanya terdapat satu variabel dependen, sedangkan untuk variabel independen jumlahnya bisa lebih dari satu. Jika variabel bebas yang digunakan hanya satu disebut dengan regresi linier sederhana, sedangkan jika variabel bebas yang digunakan lebih dari satu disebut sebagai regresi linier berganda. OLS merupakan metode regresi yang meminimalkan jumlah kesalahan atau error kuadrat. Model regresi linier yang dipakai dengan metode OLS tersebut harus memenuhi asumsi BLEU, Best Linear Unbiased Estimator. Dalam melakukan pendugaan interval pengujian parameter regresi populasi. Kemudian asumsi-asumsi BLEU antara lain yang pertama yaitu model regresi adalah linear pada parameter-parameternya. Yang kedua, variabel bebas adalah bukan skotastik atau memiliki nilai yang tetap untuk sampel yang berulang dan tidak ada hubungan linier yang persis antara dua atau lebih berubah-ubah bebas atau no multicollinearity. Yang ketiga yaitu error term atau galat mempunyai nilai harapan 0. Yang keempat yaitu error term atau mempunyai variance konstan untuk semua observasi atau homoscedasticity. Yang kelima yaitu error term atau galat pada suatu observasi tidak berhubungan dengan error term pada observasi lain. Yang keenam yaitu error term atau galat berdistribusi normal. Untuk materi yang selanjutnya yaitu model regresi linier klasik. Menurut Gujarat 2003, ada 11 asumsi utama yang mendasari model regresi linier klasik dengan menggunakan metode ordinary least square atau OLS atau yang dikenal dengan asumsi klasik antara lain A. Model regresi linier artinya linier dalam parameter seperti dalam persamaan di bawah ini, yaitu YI sama dengan A plus B1XI ditambah mu I. B. Nilai X diasumsikan non-stokastik artinya nilai X dianggap tetap dalam sampel yang berulang. Yang C. Nilai rata-rata kesalahan mu I adalah 0. Yang D. Homoskedasititas artinya varians kesalahan sama untuk setiap periode. Skedasititas atau sebaran dan dinyatakan dalam bentuk matematis seperti pada PPT. Selanjutnya yaitu yang E, jumlah observasi N harus lebih besar daripada jumlah parameter yang diestimasi atau jumlah variabel bebas. Yang F yaitu adanya variabilitas di lain nilai XI, artinya nilai XI harus berbeda. Yang G yaitu model regresi telah dispesifikasi secara benar, dengan kata lain tidak ada bias atau kesalahan spesifikasi dalam model yang digunakan dalam analisis empirik. H. Tidak ada multicollinearitas yang sempurna antar variabel bebas. I. Nilai kesalahan mu I terdistribusi secara normal. Apabila ke-11 asumsi klasik terpenuhi, maka menurut teorema Gujarat, Markov, metode estimasi dan memiliki varian minimum atau sering disebut dengan BLEU atau Best Linear Unbiased Estimator.
Baik, untuk materi yang berikutnya yaitu standar error estimasi least square. Kesalahan standar estimasi adalah standar deviasi di sekitar garis estimasi regresi yang mengukur variabilitas nilai Y aktual dari Y prediksi, disimbolkan dengan SYX. Kesalahan prediksi dalam regresi biasanya disebut dengan error term atau residual. Meskipun metode kuadrat terkecil OLS atau ordinary least square menghasilkan garis estimasi dengan jumlah variasi minimum, kecuali jika koefisien determinasi R kuadrat sama dengan 1. Persamaan regresi bukanlah prediktor yang sempurna. Setiap estimasi menggunakan regresi ordinary least square pasti mengandung kesalahan prediksi atau error term. Namun, dengan menggunakan metode regresi ordinary least square atau OLS, ini error term bisa ditekan sekecil mungkin atau senormal mungkin, serta sestabil mungkin. Dengan demikian akan dihasilkan estimasi yang dapat dipercaya atau sering disebut dengan istilah BLUE atau Best Linear Unbiased Estimation. Variabilitas di sekitar garis regresi ditunjukkan pada gambar di atas yang menyajikan scatter plot garis regresi untuk data penjualan motor. Kita dapat melihat dari gambar tersebut bahwa beberapa nilai berada di atas garis regresi dan nilai lainnya berada di bawah garis regresi. Pada contoh tersebut, kesalahan standar estimasi atau standar errornya sama dengan 0,158 unit. Seperti output Excel di bawah ini. Bisa dilihat. Bila kita hitung secara manual, kita bisa menggunakan rumus tersebut. Nanti kemudian dimasukkan nilainya secara manual. SYX sama dengan akar 0,075 per 5 kurangi 7 dapat ditemukan 0,15811. Sama seperti standar deviasi mengukur variabilitas di sekitar rata-rata, kesalahan standar estimasi mengukur variabilitas di sekitar garis estimasi. Kesalahan standar estimasi akan sangat penting untuk menentukan apakah ada hubungan signifikan secara statistik antara variabel X dan Y atau UJT. Baik, materi selanjutnya yaitu koefisien determinasi. Pengujian koefisien determinasi ini dilakukan dengan maksud mengukur kemampuan model dalam menerangkan seberapa pengaruh variabel dependen yang dapat diindikasikan oleh nilai adjektif R. Squared koefisien model determinasi menunjukkan sejauh mana kontribusi variabel bebas dalam model regresi mampu menjelaskan variasi dari variabel terkaitnya. Koefisien determinasi dapat dilihat melalui nilai R square R2 pada tabel model summary. Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel endogen secara simultan mampu menjelaskan variabel eksogen. Semakin tinggi nilai R, berarti semakin baik model prediksi dan model penelitian yang diajukan. Selanjutnya, uji koefisien determinasi dalam kurung R2 dilakukan untuk menentukan dan memprediksi seberapa besar atau penting kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 dan 1. Jika variabel dependen, jika nilai mendekati 1, artinya variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Namun, jika nilai R semakin kecil, artinya kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen cukup terbatas. Menurut Chin 1998, nilai R square dikategorikan kuat jika lebih dari 0, 67 moderat jika lebih dan dari 0,33 tetapi lebih rendah dari 0,67 dan lemah jika lebih dari 0,19 tetapi lebih rendah dari 0,33. Sebagai contoh, hasil uji koefisien determinasi pada software Smart PLS dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan tabel 1, nilai koefisien determinasi square R pada variabel endogen
kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,674. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen atau bebas secara simultan memiliki pengaruh yaitu besar 67,4% terhadap kepatuhan wajib pajak dalam kurung variabel dependen atau terkait. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 32,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian. Contoh lain hasil uji koefisien determinasi pada software SPSS dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini. Berdasarkan uji koefisien determinasi pada tabel 2 tadi, maka diperoleh nilai adjuktif R square sebesar 0,26 dalam kurung atau 20,6%. Hal tersebut memiliki arti bahwa kemampuan variabel independen dalam penelitian ini mempengaruhi variabel dependen sebesar 20,6%, sedangkan sisanya sebesar 79,4% dalam kurung 1 sampai 0,206. Dijelaskan oleh variabel lain selain variabel independen dalam penelitian. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya dari presentasi dari kelompok kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wa akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.